Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadewi dengan NIM 1865009. Di sini saya akan membahas mengenai materi rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Langsung saja, sejarah software engineering. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950 dan awal 1960-an. Kemudian, pada tahun 1968, pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains Natom mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Pengertian dasar, yang pertama, istilah rekayasa perangkat lunak atau RPL secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Kemudian, istilah software engineering mulai dipopulerkan pada tahun 1968 pada Software Engineering konversi yang diselenggarakan oleh NATO. Sebagian orang mengartikan RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer, padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak software dan program komputer. Pengertian perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. O'Brien, 1999. Pengertian dasar. Pengertian RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dari pengertian ini, jelas bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Pernyataan semua aspek produksi pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi seperti manajemen proyek, penentuan personil, anggaran, biaya, metode, jadwal, kualitas, sampai dengan pelatihan penggunaan merupakan bagian dari RPL. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata, yaitu software atau perangkat lunak dan engineering atau rekayasa. Perangkat lunak atau software adalah source code pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya dokumentasi terhadap source code, tapi juga dokumentasi terhadap sesuatu yang dibutuhkan selama pengembangan, instansi, penggunaan, dan pemeliharaan sebuah sistem. Engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis yang berdasar atas ilmu pengetahuan dan matematis secara aplikasi tentang produksi terhadap struktur mesin, produk, proses, atau sistem. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek. Perkembangan rekayasa perangkat lunak dicetuskan pada tahun 1968, namun RPL telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Dari sisi disiplin ilmu, RPL masih relatif muda dan akan terus berkembang. Arah perkembangan saat ini sedang dikembangkan antara lain meliputi dimulai pada tahun 1940-an, komputer pertama yang membolehkan pengguna menulis kode program langsung. Kemudian, pada tahun 1950-an, generasi awal interpreter dan bahasa makro generasi pertama compiler. Sampai dengan tahun 2000-an, platform interpreter modern atau Java, .NET, PHP, dan lain-lain outsourcing. Ruang lingkup rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an hingga kini. Fokus utama pengembangannya adalah untuk mengembangkan praktek dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi pengembangan perangkat lunak dan kualitas aplikasi dapat digunakan oleh pemakai. Ruang lingkup rekayasa perangkat lunak atau software engineering meliputi software design, software construction, software testing, software maintenance, configuration management, management tools and method, software quality, process, software requirement. Tujuan rekayasa perangkat lunak
Tujuan dari RPL ada 3. Yang pertama, menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Kedua, menghasilkan perangkat lunak efisien. Yang ketiga, menghasilkan perangkat lunak tepat waktu. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya RPL dimulai dengan pertama, ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, usaha, dan biaya atau membangun perangkat lunak. Perubahan nisbah atau rasio biaya perangkat keras terhadap harga perangkat lunak. Kemajuan pesat perangkat keras, kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak, tuntunan yang lebih tinggi terhadap jumlah perangkat lunak, tuntunan yang lebih tinggi terhadap mutu perangkat lunak, meningkatnya peran pemeliharaan. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu. Cakupan ruang lingkup yang cukup luas membuat RPL sangat terkait dengan disiplin dan bidang ilmu, tidak saja sub-bidang dalam disiplin ilmu komputer, namun dengan beberapa disiplin ilmu lainnya seperti manajemen, matematika, ergonomika, rekayasa sistem, manajemen proyek, manajemen kualitas. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu yang lain-lain yang seperti dalam bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan strategi bisnis. Dalam bidang matematika meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang statistik, analisis numerik, dan matematika diskret. Dalam bidang manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek, seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas, manajemen risiko dan keandalan, perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif. Sedangkan dalam bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan interaksi antara manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya keuntungan, pemodelan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Sifat dan karakteristik software. Sifat software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Elemen itu tidak aus, tetapi bisa rusak. Elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Hardware atau software. Hardware manufactured was out built using components relatively simple. Software developed atau engineered deteriorates, custom build, dan kompleks. Kategori perangkat lunak secara umum. Kategori perangkat lunak secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut: perangkat lunak sistem, perangkat lunak real-time, perangkat lunak bisnis, perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan, embedded software, perangkat lunak komputer personal, dan perangkat lunak kecerdasan buatan. Tipe-tipe software. Sistem software, sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lainnya. Application software, program stand-alone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu, seperti aplikasi untuk memfasilitas kegiatan bisnis atau pembuatan keputusan teknik atau manajemen. Engineering and scientific software, software yang dicirikan dengan algoritma numerik. Aplikasinya berkisar dari astronomi sampai vulkanologi. Tipe-tipe software. Embedded software, software yang disimpan dalam memori tetap atau RAM atau read-only memory, digunakan untuk mengontrol fungsi sebuah produk. Embedded software ini dijalankan dengan fungsi-fungsi terbatas. Kemudian, produk line software, software yang dirancang untuk menyediakan kemampuan khusus yang dapat digunakan oleh banyak user yang berbeda. Web application atau web apps, software yang berpusat pada jaringan. Software ini menyajikan informasi berupa teks atau grafik.
Artificial Intelligence Software. Software yang banyak menggunakan algoritma non-numerik dalam memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat dianalisis dengan komputasi biasa. Itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.